ini semacam customer service kalau buat polisi. Lalu setelah itu dari SPKT akan dimasukkan ke pelapor menceritakan kronologi kejadiannya ke petugas. Lalu di sini alur berikutnya adalah petugas mencatat kronologis tersebut untuk dilaporkan ke Kanit SPKT. Lalu dari Kanit SPKT akan mengurus lagi laporan tersebut untuk memproses dan melakukan gelar awal perkara. Dan tahapan yang terakhir adalah pelapor adanya dugaan tindakan kejahatan, bahwa kejahatan ini juga tentunya dari pelaporan ini tidak dipungut biaya. Dan pemirsa selanjutnya dalam proses ini juga tidak dipungut biaya ini masuk dalam Undang-Undang Peraturan Polisi tentunya di sini. Nah, jika bertanya apakah ada biaya untuk lapor polisi, tentu tidak, karena dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri ini menyatakan bahwa melapor adanya dugaan tindak kejahatan itu tidak dipungut biaya. Ini ada dalam PP Nomor 36 Tahun 2016. Nah, di dalam undang-undang tidak pernah disebutkan atau disinggung terkait biaya lapor polisi. Dengan kata lain, siapa saja bisa melapor tanpa perlu mengeluarkan biaya karena hak melaporkan tindak pidana tersebut menjadi kewajiban dari warga negara. Karena sudah jelas ya, tadi pemirsa di awal saya jabarkan bahwa polisi sangat tidak boleh mengabaikan laporan masyarakat karena hal tersebut melanggar kode etik institusi Polri pastinya. Dan Anda bisa melapor seperti ini. Contohnya, jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik dalam hal polisi menolak laporan pengaduan secara sewenang-wenang, maka Anda bisa melaporkan hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemana nih harus melaporkan aduan tersebut? Kita akan lihat di sini bahwa laporan tersebut bisa diadukan secara online ke Propam Polri atau bisa melalui aplikasi Propam Presisi atau melaporkan ke Ombudsman. Nah, setelah Anda melakukan pelaporan, tentu tahapan selanjutnya polisi yang bersangkutan akan diperiksa, akan masuk dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, akan ada sidang komisi banding, penetapan administrasi, penjatuhan hukuman, dan pengawasan pelaksanaan putusan serta rehabilitasi personil. Nah, nampaknya di sini ancaman saksi terhadap oknum polisi terkait pelanggaran kode etik profesi jika menolak laporan warga. Nah, apakah sebetulnya cukup ya, begitu ya kira-kira? Nah, kita melihat di sini bahwa nantinya polisi ini akan mengalami ancaman berikut ini. Pertama, dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Lalu juga ada bahwa polisi tersebut wajib meminta maaf. Nanti mereka harus wajib mengikuti pembinaan. Dan kita akan lihat di slide berikutnya juga bahwa polisinya nanti juga harus terancam nih akan diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini sebagai anggota Polri. Nah, tanpa harus membicarakan ancaman dan hukuman bagi polisi yang melanggar kode etik karena menolak aduan dan laporan, baiknya memang saat ini institusi Polri harus betul-betul berbenah ya. Karena ini sudah disampaikan oleh seorang pengamat nih, pemirsa, pengamat kepolisian dari ISAS menyatakan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT ini merupakan etalase dari Polri, layaknya customer service ya, dikatakan tadi etalase customer service Polri nih SPKT, tapi selama ini malah identik sebagai tempat buangan katanya. Tempat buangan karena anggota-anggota yang bermasalah akibatnya yang muncul ya masalah-masalah lagi. Nah, tentu juga jangan sampai ini terjadi ya, dan tentunya di sini dikatakan harusnya Polri memang belajar dari customer service perbankan. Yang dimaksud di sini adalah mampu melayani masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah bisa mengayomi masyarakat dan bisa mengakomodir apapun kebutuhan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, sekali lagi pemirsa, bahwa polisi wajib hukumnya untuk menerima laporan dan aduan masyarakat yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan mereka. Dengan rentetan kasus yang ada, institusi Polri harusnya bisa tingkatkan standar pelayanan untuk menjalankan fungsi tugas utama mereka, menjaga keamanan, mengayomi masyarakat. Kita sebagai masyarakat tentu sangat menanti perubahan besar ke depan dari institusi supaya tidak lagi percuma lapor polisi. Dan pemirsa, bagaimana pengejaran pelaku perampokan di Rawamangun dan tindak lanjutnya dari saksi oknum polisi yang mengabaikan laporan warga? Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami dalam Sisi Metropolitan.